ini ada juga orang yang bisa membaca suatu peluang. Nah, di sini ya ada suatu celah, yaitu peluang. Kita masuk suatu peluang yang bisa menjanjikan bahwa COVID pun yaitu bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Nah, ini kenyataannya kita mau tidak mau yaitu beradaptasi dengan dunia pemasaran place atau sistem e-commerce. Nah, ini pun tidak kalah yaitu operasi untuk beradaptasi e-commerce di Indonesia. Memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst Young, ini dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun itu meningkat 40%. Nah, ini adalah suatu peluang tadi yang kami katakan bahwa di masa pandemi justru akan melahirkan suatu peluang baru. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Ini bahkan Indonesia ini menempati suatu urutan keberapa ya, tidak lebih dari urutan 10 di dunia. Nah, terlebih kebanyakan pelaku bisnis e-commerce di tanah air ini berskala kecil dan menengah, yaitu yang gerak itu adalah justru ya di usaha dari masa pandemi. Nah, seperti yang kita ketahui, bisnis UKM ini menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun. Nah, melalui industri e-commerce berharap dapat terus yaitu dikembangkan dan mendukung perekonomian Indonesia, yaitu yang diprediksi menjadi suatu kekuatan ekonomi baru di dunia. Nah, ini ada suatu wacana ya yang lebih baik, lebih menjanjikan pada kita semua. Kita tidak lagi takut ya dengan pandemi itu adalah sebuah penyakit ya, tapi akhirnya kita berpikir positif yang sudah berlalu. Kita belajar dari 2 tahun itu, next-nya adalah untuk memberikan suatu prospek harapan yang lebih besar terhadap perkembangan ekonomi, khususnya di negara kita dan pada umumnya di di seluruh dunia. Nah, dari data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia serta WA Sosial menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia ini berada di kisaran 52%, dan sebagian besar di antaranya adalah mengakses internet yaitu secara mobile selama 4 jam per hari. Nah, ini bayangkan 4 jam per hari itu ya paling tidak kita ini mengakses ya internet. Jadi rata-rata ya masyarakat ini sudah familiar dengan 4 jam ya internet. Ini lebih jauh. Saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia. Jauh lebih besar dari populasi Indonesia, ya penduduk Indonesia yang sudah hampir mencapai 270 juta penduduk. Nah, saya 2 hari yang lalu itu sepertinya ya kalau nggak salah mendengar sudah mencapai 272 juta penduduk Indonesia. Nah, ini kita bisa bayangkan ya tahun 1980-an kalau Oma Irama ini menyanyikan lagu dangdutnya ya penduduk Indonesia sebanyak 140 juta jiwa. Sekarang sudah 270 jutaan. Wah, ini sungguh fantastis. Dan ini menjanjikan bagi kita selain tadi kita nanti repot ya dalam mengatur suatu perekonomian, ini pun juga menjadi suatu prospek bahwa kebutuhan hidup manusia tidak ada batas. Semakin tinggi penduduk masyarakat, semakin banyak jumlahnya, semakin juga banyak suatu kebutuhan dan keanekaragaman. Nah, selain itu juga keinginan yang berbeda-beda. Nah, ini kalau dalam bahasa marketing ya, adanya pasar itu karena ada kebutuhan, ada keinginan, nah sehingga muncul suatu permintaan. Nah, meskipun perilaku digital masyarakat
Indonesia. Ini menunjukkan suatu tren yang meningkat. Nah, faktanya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, bangunan infrastruktur yang masif hanya terlihat di kawasan Jawa dan Sumatera. Sedangkan di kawasan timur Indonesia, infrastruktur khususnya telekomunikasi yang ada itu masih jauh, yaitu dari memadai sinyal, ya kita juga sulit yaitu untuk mengakses ya. Nah, apalagi kalau kita ini sebagai dosen ya, kadang-kadang juga mahasiswa mengeluh ya, karena apa? Oh Bu, saya harus naik genteng dulu, harus manjat apa tuh pohon kelapa dulu. Nah, ini karena belum meratanya ya suatu infrastruktur yang tersedia yaitu di bidang telekomunikasi. Namun kami juga mengamati ya adanya suatu pergerakan, yaitu pemerintah sudah memikirkan bagaimana telekomunikasi ini menjadi suatu kebutuhan infrastruktur yang segera dipenuhi secara merata di kawasan wilayah Indonesia ini. Nah, kita juga melihat ya suatu tren yaitu pertumbuhan startup ini dipelopori oleh para generasi muda. Nah, ini benar generasi Y ya. Nah, kalau saya sih termasuk generasi X gitu ya. Nah, ini generasi Y, generasi muda yang memiliki semangat sociopreneurship. Nah, ini yang muda-muda ya, yang masih diberikan kesehatan, usia yang masih muda ya, diberikan suatu anugerah yaitu suatu nikmat ya, kita diberikan sehat jasmani dan rohani, masih cemerlang ya dalam berpikir ya, masih smart. Nah, ini bagaimana mereka ini dapat menyelesaikan berbagai suatu masalah yang ada ya, yang perlu dihadapi ya dalam kehidupan masyarakat. Nah, inilah ya para generasi muda ini akan memberikan dampak yang signifikan lewat medium teknologi. Nah, tren dari pertumbuhan secara digital di Indonesia, ini setidaknya terdapat 3 sektor pertumbuhan yang pesat, yaitu di on-demand service, financial technology atau fintech, dan e-commerce. Ya, mungkin materi-materi yang kami sebutkan ya 3 ini sudah banyak ya dibahas dari materi yang sebelum kami sajikan ini. Gitu. Nah, inilah ya suatu perkembangan di bidang teknologi membuat generasi muda ini akan semakin mempunyai suatu jiwa atau spirit of entrepreneurship. Nah, pandemi mendorong koperasi berinovasi secara go digital. Nah, ini ya, saat inilah koperasi ini harus mengikuti suatu perkembangan. Keuntungannya apa? Untuk mendekatkan koperasi ini kepada pasar. Nah, koperasi di sektor real, penjualan bisa juga dilakukan secara online. Bisa membantu koperasi menangkap pasar. Saat ini yang terbatas ya aktivitasnya. Jadi kalau tadinya itu hanya anggota datang ke koperasi, nah sekarang ini kita harus menjemput bola, yaitu kita menjemput pasar, yaitu siapa yang bakal membeli produk kita, siapa yang bakal menggunakan jasa kita. Lalu keuntungan berikutnya, digitalisasi bagi koperasi ini bisa membuka akses lebih luas, yaitu untuk menjalin hubungan dengan para anggotanya, untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota maupun memudahkan pengelolaan secara internal. Nah, kita kalau rapat-rapat koperasi ini selama ini gitu ya, sampai dengan RAT pun bisa dilaksanakan melalui Zoom. Nah, ini berkemajuan di bidang teknologi. Nah, digitalisasi juga membuka peluang koperasi dalam proses produksi atau pemasaran di sektor real, yaitu untuk memasarkan produknya secara online. Nah, kita pun juga sudah ya melakukan hal ini, koperasi sudah beradaptasi dan digitalisasi koperasi menjadi instrumen, yaitu bagi koperasi untuk meningkatkan pelayanan, mewujudkan
bentuk transparansi, akuntabilitas, sehingga masyarakat yang menjadi anggota koperasi dapat terlayani dengan baik secara optimal, dan bagaimana kita bisa juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu melalui suatu inovasi go digital. Ya, next. Nah, koperasi ini telah memiliki website. Ini dapat dikelompokkan ke dalam koperasi digital. Nah, ini kalau yang namanya koperasi ini sudah go digital atau belum? Catatannya, kalau koperasi ini telah memiliki website, ini dapat dikelompokkan ke dalam koperasi digital. Nah, namun jumlahnya menurut data ini masih minim. Koperasi digital yang tercatat di Indonesia berjumlah 906 unit koperasi dari berbagai jenis usaha koperasi yang totalnya ini sebanyak 123.000 sekian koperasi per tahun. Nah, ini yang tercatat tahun 2019. Nah, inilah keterbatasan ya mobilitas akibat merebahnya pandemi COVID-19 memaksa masyarakat ini untuk menggunakan jalur digital dalam memenuhi kebutuhan. Tak terkecuali, koperasi ini juga harus beradaptasi dengan dunia digital. Nah, digitalisasi koperasi ini mendorong pengembangan dan modernisasi koperasi. Nah, koperasi hingga saat ini terus yaitu berkembang dan menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Hal inilah tercermin dari data Kementerian UKM tahun 2020, yaitu yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif itu sebanyak 123.000 triliun. Jumlah anggota sekitar 22 juta orang. Sedangkan pada Desember 2020, jumlah koperasi ini 127 juta sekian. Dan semakin meningkat juga, yaitu dengan volume usaha 174 triliun. Nah, jumlah anggotanya otomatis ya menjadi 25 juta orang. Nah, koperasi pada masa pandemi ini juga mengalami berbagai kendala. Ya, selain tadi meningkat juga ada kendala ya dalam menjalankan usahanya. Omset menurun. Kenapa menurun? Ya karena kan kantor, misalnya kalau koperasinya ada di kantor gitu ya. Jadi ya pengguna atau anggota ini otomatis ya dengan adanya WFH itu juga akhirnya tidak membeli produk koperasi. Simpanan ya, penarikan simpanan terpaksa juga kita kurangi karena dengan WFH ini akan berpengaruh, misalnya pengaruh terhadap penurunan pendapatan dari anggota ya di mana mereka bekerja. Nah, otomatis kita karena koperasi ini dikelola secara kekeluargaan, kita juga harus memikirkan kalau nanti penarikan simpanan ini akan lebih membebani pada masa pandemi. Lalu juga cara-cara lain yaitu untuk mempermudah ya komunikasi dengan para anggota, yaitu kita menggunakan Zoom ya sampai dengan rapat anggota ini pun juga kita menggunakan media tersebut. Nah, ini kendala-kendala ini ya kita bersyukur ya bisa diatasi dan mudah-mudahan ya masa pandemi itu dan akhirnya kita bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang dimaksud new normal. Nah, koperasi ini akan tetap yaitu eksis dan tidak dipandang sebelah mata ya. Nah, untuk itu kami nanti akan panggilkan yaitu Bapak Edu dan juga Bapak Joko ya. Ini yang akan menjelaskan ya upaya yang dilakukan ya oleh koperasi yaitu untuk mengoptimalisasi teknologi digital
pada koperasi. Itu adalah sebagai bentuk pelayanan maksimal untuk mensejahterakan anggotanya. Ya. Nah, untuk itu dari saya tadi sebagai pembuka, ya, pembuka tapi panjang gitu ya. Dan kami akan panggilkan yaitu Bapak Dr. Edwardus Suharto dan nanti juga oleh Bapak Joko ya sebagai teknisi atau teknologi pengembangan di koperasi ya. Kami persilakan Bapak Edo yang sudah siap ya, dan kita berikan senyum ya Bapak Edo yang ini yang mungkin sudah familiar ya bagi kita semua. Silakan Bapak Terima Edo. kasih Bu Erna. Ya, ini saya agak senyum sebenarnya. Ternyata ada yang kirim pesan kepada saya, Pak, saya mahasiswanya, Bapak gitu ya. Oke, selamat ya nak, kamu maju terus, gitu ya, sukses untuk ke depan. Oke, tadi Bu Erna sudah menjelaskan bagaimana kondisi pandemi saat ini yang kita alami dari awal terjadinya pandemi, memaksa harus mau tidak mau itu digital harus disentuh. Inovasi-inovasi yang bermunculan mesti segera diimplementasi, gitu ya, tidak terkecuali dengan koperasi. Jadi itu yang terjadi. Nah, oke, slide-nya bisa next. Ya, terima kasih ya Pak Joko. Jadi sebenarnya digital itu memberikan banyak manfaat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang akan digitalkan? Begitu ya, apa yang digitalkan? Nah, kembali kepada koperasi, di mana koperasi menghadapi pandemi, gitu. Faktor yang utama yang paling dikerjakan yang pertama itu adalah proses rutinitas atau yang biasa kita sebut repetitif, berulang. Proses yang berulang itulah bisa digital, gitu ya. Nah, koperasi kita lihat jasa yang dilakukan dalam bentuk apa, begitu ya. Apakah simpan pinjam, atau pemasaran barang di toko. Nah, kita mesti harus melihat segmennya ada di mana. Dari proses yang repetitif itu, maka bisa dibuat dalam bentuk digital. Maka digital itu usaha mengubah ya yang mungkin tadinya bentuk fisik menjadi digital gitu. Nah, ini pengertian bagaimana digitalisasi koperasi. Ya. Nah, diharapkan digitalisasi ini mampu membuat koperasi itu bergerak secara dinamis dan mampu mempercepat gerak bisnis koperasi. Tetapi harus diingat bahwa koperasi punya nilai dasar yang tetap harus dipegang. Ya. Oke, jadi dengan digitalisasi diharapkan bisa lebih efisien ya dan efektif. Itu yang diharapkan dengan digitalisasi koperasi. Oke, manfaatnya ini tentang digitalisasi koperasi bahwa apa yang dilakukan itu tidak lain bisa mempercepat layanannya ya. Oke, bisa mempercepat akses dari anggota gitu ya. Kalau simpan pinjam ya aksesnya untuk simpan dan pinjamnya itu lebih cepat gitu ya. Kemudian yang tadinya kalau kita lihat manual begitu, kemudian dengan digital itu akan lebih mudah. Bahkan kalau digitalisasi 24 jam dalam 7 hari itu bisa dilaksanakan. Gitu. Nah, dengan digitalisasi juga akan memberikan peran ya
di mana pengurus bisa mudah dikontrol oleh anggotanya, ya, dan pengurus juga mudah untuk mempertanggungjawabkan dengan digital, gitu ya. Semua terekam, gitu, data-datanya ada. Oke, nah dengan data-data yang ada ini tentunya dengan memperhatikan faktor security-nya, gitu ya, bisa terhubung dengan ekosistem yang ada di dalam lingkungannya. Nanti kita akan lihat slide-nya, gitu ya. Nah, secara digital memang seperti sama dengan aplikasi perbankan yang terjadi, itu fee-based income-nya akan meningkat. Jadi memperoleh pendapatan fee-based income bagi koperasi. Next slide. Nah, kita bisa lihat relasi begitu ya, bagaimana menggunakan digital. Anggota bisa berinteraksi tentunya dengan pengurus ya, dalam hal ini admin dari digitalisasi ini bisa berinteraksi gitu. Selain itu kalau kita menggunakan media sosial, kita bisa juga berinteraksi dengan masyarakat melalui komunitasnya. Ya, pakai WA juga bisa gitu. Nah, digital juga bisa menghubungkan dengan bank atau lembaga keuangan yang non-bank. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaannya. Nah, dengan digital juga bisa berkaitan dengan unit-unit ya yang ada istilahnya kita UKM gitu ya, atau bahkan kita bisa berkoneksi dengan startup yang sudah matang gitu ya. Nah, kita bisa memasarkan lewat startup yang sudah ada. Kita bisa berhubungan dengan mereka. Ini jaringan digitalnya. Oke, next slide Pak Joko. Aplikasi layanan seperti apa yang akan dibangun gitu untuk koperasi atau yang akan dirintis oleh koperasi? Kita bisa melihat paling gampang sekarang menggunakan aplikasi ya, mobile gitu ya. Kita bisa mengajukan pinjaman itu dengan menggunakan handphone gitu ya. Tentunya kita juga harus hati-hati untuk hal ini karena di PKM ini yang kami sampaikan ini koperasi yang ada di lingkungan Perbanas ini itu maka langkah awal adalah yang mengakses pasti internal anggota gitu. Nah, aplikasi layanan ini juga bisa dibuat dalam bentuk website gitu ya, bentuk website atau kemudian nanti berkembang menjadi atau menggunakan media sosial. Itu aplikasi layanannya. Next slide Pak Joko. Oke, nah peluang yang sangat besar nanti digitalisasi bisa dikembangkan menggunakan WhatsApp begitu. Kita terhubung di sana ya, bagaimana informasi itu bisa langsung masuk ke dalam pesan dalam WhatsApp gitu ya. Kemudian kalau sudah digitalnya dikembangkan lebih lengkap, itu bisa menggunakan banyak perangkat gitu ya. Ada PC, laptop, tablet maupun mobile phone-nya. Oke, ada basisnya mau menggunakan Android itu juga bisa. Oke, tentu keamanan harus terjamin. Sekali lagi keamanan harus terjamin. Oke. Nah, anggota juga nanti diharapkan kalau menggunakan aplikasi ini dan sudah ready, itu pengembangan untuk payment gateway-nya. Jadi bagaimana pembayaran melalui virtual account gitu ya, transfer bank dan lain sebagainya. Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa digitalisasi itu bisa kapan saja dalam waktu yang 24 jam dalam 7 hari dan bahkan real time.
begitu ya. Tentu aplikasi yang dibangun itu nanti bisa multi user yang terhubung dengan admin. Artinya multi user itu adalah user anggota dari koperasi itu bisa berhubungan dengan admin ya, gitu. Oke, nah dari semua yang terekam itu bisa dilaporkan ya melalui jurnal yang otomatis, yaitu kalau berkaitan dengan keuangan yaitu pembukuan yang lebih mudah. Oke, jadi itu digitalisasi. Next slide Pak Joko. Oke, nah ini adalah contoh aplikasi yang dikembangkan di Koperasi Karyawan Perbanas Institute, gitu ya. Ini aplikasinya kita lihat bahwa login, nanti kalau belum ya mendaftar dulu, menghubungi bagian koperasi, khususnya untuk internal nanti bisa menyampaikan kepada pengurus koperasi ini atau pengelola koperasi. Oke, nah ini adalah salah satu contoh gitu ya aplikasi, dan ini masih terus dalam tahap pengembangan, dan teknologi ini dikembangkan dan dirancang oleh Pak Joko. Nanti Pak Joko akan cerita kalau ada yang bertanya tentang hal ini. Ini adalah contohnya. Begitu Bu Erna yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Nanti kalau lebih enak dengan tanya jawab, ini sudah diingetin ini ya, waktunya hanya 60 menit. Atau kita nambah Bu Erna? Bisa Boleh sampai kalau nambah. boleh ya? Kalau belum cukup nambah, boleh. Boleh Pak. Terima. Ya. Boleh ya Mbak Diva ya? Iya boleh. Oke, Boleh. sampai setengah 3 boleh? Jangan dong Pak. Sampai setengah 1 ya Pak? Setengah 1, Tunggu ya, setengah 1. Ya boleh. Oke. Ya nanti secukupnya ya Pak Edu. Terima kasih Pak Edu tadi yang sudah memberikan suatu paparan ya untuk pentingnya digitalisasi, dan memang kita tidak memberikan secara praktek gitu ya. Jadi memberikan suatu gambaran bahwa koperasi ini juga tidak ketinggalan ya digitalisasi. Nah, kami mempunyai koperasi di lingkungan Perbanas ya, koperasi karyawan Perbanas Institute ya. Yang tentu berdirinya ini juga sudah lama ya, hampir berapa ya Pak Edu ya, 49 tahun ya kita Perbanas ini koperasi mempunyai ya Perbanas, dan penggantian suatu pimpinan ya di Perbanas ya diketuai oleh berbagai penggantian yang sesuai dengan kompetensinya, dan terima kasih saat ini Koperasi Perbanas yaitu ketuanya Pak Dr. Wilfridus B. Elu, dan juga dari pengawas ini ada Profesor Step Subanija, terus saya sendiri, terus ada Ibu Dr. Yuni ya, Sri Wahyuni. Ini adalah kami sebagai pemerhati ya dari koperasi. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin sekarang ini adalah waktunya ya untuk bertanya atau sharing ya, memberikan masukan ya. Jadi tidak selalu bertanya saja, tapi juga bisa memberikan suatu masukan. Kami persilakan Bapak Ibu dosen, para mahasiswa ya, mungkin pegawai atau anggota koperasi yang hadir ya di Zoom ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ibu Erna ini dari Pak Novi ya. Begitu pentingnya digitalisasi pada koperasi demi menyejahterakan anggota. Apakah sudah ada regulasi tentang transaksi digital koperasi? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Pak Edo mau dikumpulin atau mau langsung dijawab? Ini pertanyaan melalui chat. Ya. Regulasinya sejauh mana gitu nih Pak Edo? Ya, oke. Terima kasih Bu Erna. Ya, regulasinya sejauh mana? Regulasinya ini sudah muncul. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga sudah menekankan tentang digitalisasi, gitu, tentang koperasi. Dan yang lebih menarik lagi, tahun yang lalu itu sudah dibuat awasi koperasi yang menggunakan digital, itu juga ada lembaga tersendiri untuk hal ini. Jadi memang pemerintah juga sangat hati-hati, dan dia butuh masukan juga ketika ternyata ada yang mengatasnamakan koperasi ini ya,
mengatasnamakan koperasi untuk bisnis menggunakan digital. Itu juga sudah diawasi oleh pemerintah, dalam hari ini Kementerian Koperasi. Gitu. Itu Bu Erna jawaban untuk Mbak Novi Triwiyanto. Oke, mana nih Mbak Novi ya? Boleh nggak lihat ini Mbak Novi ini? Novi. Oke. Mbak Novi mendengar Novinya suara? nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh, ya kelihatan Ibu. Tuh Mbak Novinya ada. Mana Mbak Novi? Tuh. Mbak Novi mahasiswa atau dosen? Maaf. Karena ini wajahnya tuh Mahasiswa Bu sama Erna. semua sih. Oh, Saya mahasiswanya Bu Erna. Waduh, mahasiswa Bu Erna nih Novi ya. Iya. Nanti dapat A nih, calon dapat A pertanyaannya. Iya, jadi kalau tadi ditujukan sama Bu Erna gitu ya, yang saya suruh jawab Pak Edo ya, karena Pak Edo lebih kompeten nih di bidang digitalisasi karena lagi ngurus ya tentang regulasinya. Nah, ini sudah dijawab ya tadi oleh Pak Edo ya, memang regulasi sekarang ini masih banyak tanda tanya gitu ya, gimana peran pemerintah yaitu untuk menyikapi tentang digitalisasi ya dan regulasinya ya. Nah, ini masalah ketentuan hukumnya ya. Nah, ini sebetulnya kan kita di era digitalisasi itu sedang apa ya? Sedang beradaptasi. Jadi nanti pelan-pelan ya regulasi itu akan semakin jelas ya. Mungkin seperti itu ya Pak Edo ya. Baik, ini pertanyaan dari mahasiswa. Kami silakan ada yang langsung mau bertanya tidak melalui chat, jangan malu-malu ya di sini. Tidak apa-apa ya, tidak masalah, sama seperti kalau nanti kuliah kan saya selalu menawarkan gitu ya, ayo bertanya yang dapat pertanyaan, yang bertanya dapat hadiah gitu ya. Oke, ini ada lagi pengisi materi sebagai bentuk pelayanan maksimal. Oh, bukan. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Ini baru satu dari Novi. Ada hadiahnya ya Pak Edo ya, bagi penanya terbaik mendapatkan buku Reborn for Reborn ya. Lalu ada funnel entrepreneur, itu sumbangan dari Ibu Utami gitu ya. Ada 4 buku nih yang bisa diperebutkan. Nah, dari kalangan lain misalnya nanti kita akan mengeluarkan suatu hadiah. Nah, silakan bisa nanti untuk belanja loh di koperasi kita. Ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu, kita belum diusir dari room ini. Berikan, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ada yang mengangkat tangan, Bu. Ya, sebutkan nama Anda, dari mana. Bu Pamela. Silakan Bu Pamela. Ya, terima kasih. Oh, Ibu Pamela, terima Ya, kasih Bu Pam. Erna, Pak Silakan. Edo. Ya, maaf saya tadi terlambat. Mungkin sudah dijelaskan, tapi saya belum sempat mencermati. Yang menjadi pertanyaan adalah pada saat digitalisasi koperasi ini, apakah prosedur misalnya simpan pinjam seperti itu, kemudian pembelian bahan pokok, pembelian buku, itu pelaksanaannya seperti apa? Jadi untuk pinjaman itu kan harus ada berita acara yang ditandatangani sebelum pinjaman bisa diterima oleh anggota. Sementara kalau untuk pembelian barang, apakah diantar ke rumah atau seperti apa? Karena kan bagi dosen ini sudah 2 tahun lebih bahkan ya, kami bekerja dari rumah seperti itu. Jadi tidak ke kampus, tidak seperti biasa. Saya biasanya suka jalan-jalan ke koperasi, melihat apa yang bisa dimanfaatkan, Dibeli. apa yang bisa dibeli, seperti itu. Nah, itu bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Oke. Baik, Ibu Pamela, terima kasih. Ya, pertanyaan ini otomatis nanti yang akan dijawab ya oleh Pak Joko Sumarsono, yaitu sebagai Wakil Koperasi, yaitu pengembang dan teknologi, ya, pengembang usaha ya. Nah, ini yang ditanyakan itu teknisnya gimana sih kalau digitalisasi gitu ya, mau beli, mau diantar sampai rumah, mau pinjam duit gitu ya. Kalau kita kan simpan pinjam, kebanyakan kalau anggota sih banyaknya
meminjam ya, yang menyimpan sedikit gitu ya. Jadi tanda tangannya harus basah atau harus pakai tanda tangan digital saja gitu ya. Terus apalagi tadi Bu Pam, terus membelinya ini ya, sekarang kita sudah ada e-commerce atau gimana gitu. Nah, kami persilakan untuk Pak Joko ya yang tahu secara teknis yaitu untuk secara operasional ya di koperasi. Kami persilakan Pak Joko untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Pamela. Baik, terima kasih Bu Erna. Selamat siang Ibu Pamela. Kami akan berikan suatu penjelasan dengan digitalisasi sekarang ini. Ada beberapa hal yang sangat baik, contohnya untuk pembelian barang baik itu secara kredit maupun secara cash itu kerekod, yang sebelumnya mungkin yang kerekod hanya yang kredit. Nah, untuk pembelian barang untuk saat ini sebenarnya memang kami juga sudah beberapa kali menawarkan beberapa suatu jasa, misalnya pengiriman. Nah, yang sekarang menjadi kendala memang kita masih pakai jasa ekspedisi, jadi dari sisi biaya memang agak lumayan ya cukup lumayan karena memang rata-rata tinggalnya dengan di Perbanas agak cukup lumayan. Nah, ada beberapa hal yang memang saat ini memang jadi pertimbangan, tetapi ada beberapa hal juga yang langsung datang ke koperasi untuk mengambil barangnya. Nah, kemudian dari sisi pinjaman memang untuk saat ini kami hanya ada satu dengan WA, artinya dengan aplikasi WhatsApp itu bisa dilakukan dalam proses pinjaman. Jadi terus kemudian proses terlaksananya tadi memang cukup ini juga kita cukup istilahnya singkat, artinya dari sisi tidak perlu datang dengan memberikan WA, nanti akan diberikan suatu form yang harus ditandatangani, terus kemudian akan dikembalikan lagi ke koperasi, dan nanti selanjutnya akan diproses itu Bu Pamela. Mungkin kalau memang belum jelas, kami akan berikan penjelasan yang lebih. Begitu Ibu Erna, Bu Pamela. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ya, mudah-mudahan Bu Pamela bisa menerima apa yang dijelaskan oleh Pak Joko ya secara operasionalnya, yaitu yang berkaitan dengan digitalisasi, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para anggotanya. Ada pertanyaan dari Ibu Diah Ernawati. Bagaimana peran digitalisasi di koperasi terkait dengan kesejahteraan anggota, khususnya di era pandemi ini? Terima kasih Bu Erna dan Pak Edu. Oke, gantian ya, saya yang menjawab. Ya, terima kasih Bu Diah Erna. Jadi selama pandemi ya, memang tadi juga saya sudah menyinggung ya. Jadi koperasi ini sudah nggak ada kegiatan gitu ya secara fisik ya, namun kegiatan ya untuk pelayanan itu tetap ya berjalan. Secara fisik misalnya koperasinya ditutup ya, tidak melakukan penjualan ya, itu secara fisik, namun secara sistem ini tetap ya berjalan. Nah, ini yang berkaitan dengan kesejahteraan anggota ya, kita tetap yaitu memikirkan ya anggotanya ya, misalnya karena masa pandemi tidak dipotong ya untuk pinjamannya sementara waktu ya, sampai kira-kira nanti kapan ya anggota ini bisa mengembalikan pinjaman ya tanpa ada suatu beban. Itu juga kita sampaikan ya melalui pengumuman ya secara daring ya. Lalu juga untuk SHU misalnya ya, tetap kita memberikan walaupun SHU-nya ini mungkin berkurang ya dari
tahun-tahun sebelumnya ya, dan digitalisasinya gimana ya. Nah, untuk menentukan ya suatu SHU itu juga melalui RAT. Nah, ini diputuskan mau berapa persen yang dibagikan pada anggota, 80%, 85 atau 90. Pasti ya anggota ini akan memilih yang terbanyak. Ya, kita lakukan hal itu. Ini pun juga dilakukan ya secara daring ya, dari penetapan jumlah SHU per anggota itu berapa, lalu kita transfer ke masing-masing rekening. Dan misalnya juga kegiatan untuk pelaporan ya, pengesahan laporan dari pengurus ya pada rapat anggota tahunan ya, laporan pengesahan dari pengawas ya. Nah, semuanya ini dilakukan secara daring. Nah, selain itu juga meeting atau rapat-rapat ya yang berkaitan dengan kehidupan ya organisasi atau prospek ya dari koperasi itu sendiri. Lalu juga ada konsolidasi ya dalam keanggotaan koperasi maupun dari pengawas maupun pengurus, ini juga semuanya dilakukan secara daring ya. Jadi anggota ini tidak akan kehilangan jejak ya selama masa pandemi, itu akan tetap ya dilayani, yaitu karena kita sudah mengembangkan dengan sistem digitalisasi walaupun ya belum sempurna ya. Begitu Ibu Dia Erna, jawaban dari saya, mungkin bisa diterima jawabannya. Saya tambahin Ibu. Ya, ditambahkan Pak Edo, silakan. Untuk prosedur tadi yang ditanyakan oleh Bu Pam, saya menyadari ini harus ada legalitasnya dari koperasi, dan ternyata alhamdulillah RAT kemarin itu menyepakati bahwa kita memasuki era digitalisasi. Nah, untuk berkaitan dengan teknis prosedurnya, kita harus mempunyai kuncinya, kunci keamanan. Contohnya adalah yang digunakan nomor handphone. Mungkin nanti kalau nomor handphonenya Bu Pamela sudah terekam di data kami begitu ya, kemudian bisa dengan fasilitas visual gitu ya, kedepannya dikembangkan itu tidak perlu dengan tanda tangan yang basah. Jadi bisa juga nanti kita menggunakan visual kita, wajah kita gitu ya, itu akan sudah terekam sehingga itu validasi. Itu perkembangan yang akan dilakukan berkaitan dengan inovasi teknologi yang menggunakan digitalisasi. Ini bersama dengan Pak Joko di dalam bidang bisnisnya, nanti itu akan dibangun dan keamanan harus tetap dijaga. Untuk yang tadi Bu Diah Erna, kesejahteraan koperasi dengan digitalisasi ya, gitu ya. Contohnya adalah dengan digital tentu mengurangi biaya-biaya yang biasanya terjadi, gitu ya. Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Nah, kalau pendapatannya naik, nanti akan SHU-nya akan naik. Itu SHU-nya mensejahterakan anggota. Itu contoh yang mudah yang bisa saya sampaikan. Itu Bu Diah Erna dan Bu Pam. Gitu, nanti tunggu tanggal mainnya ketika nanti sudah dibangun digitalisasi untuk koperasi Perbanas. Gitu, Bu Pam. Ya, Bu Makasih Pak Edo. Erna. Ya. Ya, silakan. Ada lagi penanya. Ini hadiah masih banyak ya. Saya jadi bingung nih. Kalau nggak ada tanya, nanti hadiahnya kembali lagi gitu, atau dikasih ke narasumber ya. Kita yang sudah mempersiapkan diri, kembali lagi ke kita lagi ya Pak Edo. Ayo Iya. Diva tanya. Nggak usah ya, Diva nggak usah tanya. Diva tugas saja. Ya silakan mahasiswa yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Ada Ini pertanyaan. ada Dari pertanyaan. siapa nih? Daniel. Compatible. Oke, saya baca dulu untuk chat ini. Ini dari mahasiswa siapa nih? Selamat siang Ibu Erna, Pak Edo, dan Pak Joko. Untuk digital koperasi ini memang kompatibel dengan Android. Nah, apakah kompatibel di perangkat iOS, Apple, dan apakah ada keterbatasan dalam bagian softwarenya? Ya, misalnya untuk mobile Android itu harus Android-nya versi 8 ke atas.
Karena banyak handphone, mobile phone yang punya spek di bawah rata-rata dan terkadang tidak bisa akses atau blank ya setelah dibuka. Silakan Pak Edu untuk dijawab dari Valeri Daniel. Oke. Mahasiswa atau dosen? Mahasiswa, Bu. Mahasiswa Bu Erna ya kayaknya. Betul, Bu. Bukan. Betul ya. Calon nilai A lagi nih. Calon loh, calon. Ya silakan Pak Edu. Oke, Bu, ini sebenarnya hal teknis nanti Teknis, melihat ya. spesifikasi ya, lihat spesifikasi. Tetapi pada perkembangannya nanti ke depan kita bisa menyesuaikan dengan spesifikasi yang ada. Tetapi core-nya mesti harus diutamakan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, nanti Android berapa dan speknya apa yang sesuai begitu, itu nanti sangat teknis dan IT ini bisa menyasar ke sana. Tapi yang paling mudah dulu adalah bagaimana sistem administrasi itu terdukung digital dan apa yang bisa disampaikan di dalam publik itu yang harus dikerjakan. Tapi Pak Joko dalam hal ini tentu teknis bisa menjelaskan lebih dalam lagi gitu ya. Kalau nggak salah kita sudah menggunakan versi web ya Pak Joko ya. Nah itu nanti bisa dikembangkan dengan Android-nya. Tapi ke depan begitu perkembangannya Bu Erna dan teman-teman dosen yang lain. Pak Joko mungkin saya serahkan Pak Bu Erna. Ada tambahan dari Pak Joko? Ya, jadi secara teknis ya, nanti kan ada aplikasinya itu disesuaikan gitu ya Pak Edu ya. Baik, ini sepertinya sudah nggak ada lagi ya pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalau masih ada waktu beberapa menit lagi. Kebetulan juga Komandan Adan sudah ada. Nah, Bu, saya mau tanya. Oke, dengan siapa? Sebutkan nama. Dengan Imelda Mariawasi. Imelda ya? Iya. Ya, Imelda silakan. Bu, kalau misalnya buat kita yang pemula untuk mendaftar jadi koperasi itu syaratnya apa saja ya? Dan kalau sudah menjadi anggota koperasi, apa keuntungannya buat kita gitu? Ya, ini anggota Imelda ini mahasiswa ya? Iya Bu, mahasiswa. Iya, Mahasiswa Imelda. Ibu. Ya, jadi bagus ya. Sebenarnya di lingkungan Perbanas ini ada koperasi ya, khusus untuk pegawai. Maksudnya untuk pegawai itu ya dosen ya dan juga pegawai yang non dosen, ada yang khusus mahasiswa ya. Jadi nanti kalau mahasiswa ya Anda kan namanya mahasiswa ya, jadi bisa tergabung ya di koperasi yang khusus ya kemahasiswaan ya. Kalau kebetulan Bu Erna yang ngurusi ya koperasi ini, koperasinya pegawai ya Perbanas ya. Jadi nggak ada syarat-syarat secara khusus gitu ya. Kalau misalnya ya KTP ya mungkin diganti dengan KTM ya, kartu mahasiswa ya. Nah ini nanti datang saja di unitnya lantai 1 gitu ya. Nah lalu apa keuntungan ya dan manfaatnya ya. Nah ini koperasi khususnya ya di mahasiswa ini banyak ya manfaat. Selain juga nanti menjadi suatu inkubator bisnis ya. Jadi Anda sebagai anggota ini dapat menikmati ya misalnya untuk pembelian buku atau juga untuk mendapatkan fasilitas ya misalnya juga kerjasama ya dengan pihak lain misalnya dalam hal ya memasarkan suatu produk ya. Nah selain keuntungan yang lain ya Anda ini juga bergabung ya di koperasi itu sekaligus yaitu belajar ya belajar menjadi wirausaha misalnya ya. Nah itu mungkin ya begitu Imelda ya. Jadi banyak ya keuntungan selain tadi sesama anggota ya. Ini juga saling mengenal ya. Nanti ada program-program ya untuk expo ya, expo untuk penjualan ya suatu produk ya. Ada edukasi ya untuk koperasi khususnya di kemahasiswaan ya. Kalau dulu sebelum dipecah memang koperasi itu gabung mahasiswa pegawai itu jadi satu. Nah karena kita ini di lingkungan Civitas Akademika maka kita juga mau mengedukasi yaitu untuk
mahasiswa ini agar memahami yaitu tentang perkoperasian. Nah, akhirnya dipecah menjadi 2, koperasi khusus mahasiswa dan koperasi yaitu di pegawai ya. Begitu Imelda? Ya, masih Iya, Bu, ada makasih. ya, masih ada pertanyaan satu untuk mahasiswa dan yang satu lagi yaitu satu mahasiswa ya. Satu mahasiswa untuk pertanyaan. Kami persilakan, masih ada satu untuk mahasiswa. Yang terakhir. Nah, saya baca di chat. Absensi ini, Bu. Oh, ini absensi. Iya. Oh, udah selesai ya. Jadi yang dari mahasiswa ada 3 penanya ya Pak Edo ya. Ya, Bu. Kalau nggak salah nih saya catat ya. Dari tadi Valeri, Imelda, dan Novi ya. Kami persilakan Novi, Anda mendapat hadiah ya, buku yaitu Ribbon 4.0 dan ada nanti yang berjudul Funnel ya. Nanti hubungi Pak Joko Sumarsono yaitu yang berada di koperasi dan tadi ada nomor handphonenya di 081710600034. Lalu ada hadiah yaitu 2 penanya selain dari mahasiswa yaitu voucher ya untuk belanja di koperasi senilai 100.000 yaitu untuk Ibu Pamela dan Ibu Diah Ernawati. Selamat ya bagi yang beruntung yang telah berpartisipasi dalam pertanyaan di seminar ini ya. Sepertinya waktu sudah cukup ya Pak Edo ya. Kita sudah diberikan suatu sinyal 60 menit lebih kita bersama Anda dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, mahasiswa, mahasiswi yang telah berpartisipasi dalam seminar dan kami yaitu sebagai narasumber Erna, Bapak Edo, Bapak Joko. Mohon maaf lahir batin apabila dalam penyampaiannya ini ada yang kurang berkenan. Ya, kita ketemu lagi pada seminar-seminar yang akan datang ya. Dan tentu selamat ya untuk Anda semua yaitu yang tergabung di sini agar tergugah yaitu bisa ya bergabung di koperasi atau nanti bisa beradaptasi dengan digital ya. Nah, untuk closing statement bahwa dengan adanya digitalisasi itu lebih efisien dan efektif ya secara operasional. Dan khususnya bagi koperasi yaitu untuk mempercepat layanan kepada anggotanya dan mudah yaitu untuk pengontrolan dari anggota. Selamat siang, sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua dan kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih semuanya. Sebelum Sehat-sehat out dari selalu. Zoom, ya Bu, mau foto dulu. Foto dulu. Oh ya, foto Ayo Bu dulu Erna, foto kita. dulu. Di foto dulu Oke, ya. kita foto Pak Edo dulu. jangan bengong Pak Edo. Iya, nih Ya, yang Bu cantik Heni. cantik. Saya lagi terkesima lihat Bu Heni ini ya. Biasa saja deh. Pak Oke. Dokter nih. Oke. Oke. Mbak Terima Eni, kasih, selamat Pak. penampilan baru. Iya Bu. Oke, wajahnya senyum. Mau difoto nih. Oh, saya juga ikut foto aja kayak gitu ya. Iya dong. Iya dong. Pak Edo kan yang ganteng. Kita mulai Saya ya, ikut Pak. Terima Bu. kasih. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Kok banyak yang nggak munculkan wajahnya? Iya, lumayan banyak nih Pak. Saya udah muncul Mas maaf Edo. ya, Pak Edo. Oh, termasuk iya. Pak Makan siang Pak Edo. Bu Esti tuh, Pak Edo, Bu Esti tuh. Ya, iya, ini. Ngumpet dulu Mbak Eni. Oh iya, nggak apa-apa. Terima Bu. kasih khusus 1, buat Bapak 2, Arianto 3. Muditomo. Kita baru Semuanya. ketemu Terima di kasih Pak Edo, Bu ruang Pak ini Eni. ya, Ibu Pak. semuanya. Terima kasih Pak Edo, Bu Erna, Bu Pak Erna, Bu Joko. Esti, Udah, Bu Bu. Terima Heni. kasih, Bu Erna.
Terus apalagi nih, mahasiswa-mahasiswa saya lumayan ya, cukup banyak yang hadir di atas 100. Mbak Ya. Dista, sudah selesai fotonya? Sudah Bu Dan Enda. Ya, Oke, fotonya sudah terima selesai. kasih. Bu Bapak. Saya list Absen dulu jangan ya. lupa, absennya Ya. jangan lupa Ya, untuk terima dapat kasih semuanya. sertifikat. Ya, saya pamit Terima dulu ya. kasih panelis. Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Bapak Joko, Pak Arianto. Eda, Bu Erna. Sehari jalan-jalan. Iya itu. Dan itu udah lama nggak ngajar fisik gitu. Loh kok terakhir ada yang ini protes Apa nih? mau lihat fisik. Mbak Diva udah lulus? Udah lulus Udah. kan? Udah, alhamdulillah. Oh, kok nggak ada berita sampai di atas nih? Saya lagi emang saya siapa? Kok saya Pak? mau ngeklik HTTP untuk ini hadir kok nggak Saya bisa? saya lagi magang di sini jadi bantuin. Oh, ya. Oke, selamat ya. Udah lulus ya. Terima kasih Pak. Ya. Yuk, saya izin live ya. Ya Pak. Mbak Izinnya Diva, mau- ini absennya kok nggak bisa saya klik? Ibu masukin Gmail dulu Ke klik, Gmail dulu. diklik, Ibu masukin Gmail, Ibu masukin password, habis itu baru muncul Bu. Nggak langsung ya. Iya, nggak langsung. Oh ya, ini udah. Sudah ya Bu ya? Oke. Ada ya? Ya. Ya, Baik, terima Bu. kasih. Terima kasih kembali Ibu. Udah. Bu, mau di close ya Bu? Roomnya Ibu udah absen kan ya? Sebentar. Belum, ini tak tulis dulu. Iya. Nggak apa-apa, udah keklik ya Bu ya linknya? Udah. Ya udah. Di close ya Bu dari sininya. Oke. Ini balik komentarnya kali. Belajar Canva itu ada Pak Suharyanto. Kalau mau belajar podcast ada Pak Iip. Kalau mau jadi YouTuber ada Pak Adi Darmawan. Kalau Sohe ini bagiannya yang joget-joget di TikTok tuh, kalau mau bikin konten TikTok. Jadi itu bagian kita masing-masing. Jadi yang saya mau sampaikan adalah mungkin 10 menit saja, 15 menit saja, bahwa seberapa kita connected sama kenapa kita e-commerce. Karena kita sering dengar bahwa e-commerce itu besar, Indonesia itu potensial dan seterusnya. Tapi kalau kita mau ketemu medannya, kita harus tahu ada di mana ini kita sebenarnya. Oke, kalau kita nggak usah bicara yang lain-lain, kita bicara fokus saja Indonesia. Indonesia katanya penduduknya 277 juta orang lebih. Ini data terbaru Februari 2022 dari Hootsuite. Jadi Hootsuite ini dia tiap tahun mengsurvei peta digital di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat di sini, total populasi 277 juta. Tetapi menariknya adalah yang terconnected sama mobile cellular ini sampai 377 juta. Berarti lebih tinggi dari total populasi sampai 133%. Pertanyaan saya kira-kira kenapa nih demikian nih? Kira-kira. Silakan, ada audiens yang bisa menjawab. Kali saya nggak tahu ada hadiahnya atau tidak nih. Kalau kita handphone kedua, oke. Sebenarnya itu jawabannya. Jadi ada sebagian dari kita punya handphone lebih dari satu, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Itulah kenapa yang connected dengan internet itu lebih tinggi
daripada total populasi dan seterusnya. Dari itu semuanya yang connect ke media sosial media itu sampai 70%. Ini data dari Hootsuite. Dunia berubah. Kalau dulu zaman saya waktu ABG, zaman Pak Anto waktu ABG, kita kerjanya dimarahin terus sama orang tua. Kenapa? Karena kita kerjanya nonton TV terus. Mungkin dalam sehari mungkin 7 jam, 8 jam kita nonton TV, main video game dan seterusnya. Tapi sekarang yang lebih banyak kalau kita bicara media yang digunakan adalah internet sampai 8,5 jam. Kalau kita lihat trennya semakin turun orang yang mendengar radio sama yang nonton TV. Dari 8,5 jam dalam satu hari, itu yang spend di sosial media itu 3 jam 17 menit. Rata-rata ya, ini kalau kita bicara usia produktif 16 sampai 64 tahun. Kurang lebihnya seperti ini petanya. Orang baca koran cuman less than 2 hours dan seterusnya. Ini kalau kita bicara soal media yang dikonsum orang Indonesia setiap harinya. Sosial media yang digunakan di Indonesia, ini juga menjadi sebab kenapa mahasiswa sekarang kalau disuruh beli buku, textbook itu susahnya setengah mati. Kenapa? Karena sekarang orang belinya kuota. Pak, saya mendingan beli kuota, Pak, daripada saya nggak bisa connect dan seterusnya. Jadi kalau petanya sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia itu WhatsApp sampai 35% dan seterusnya kalau kita lihat. Ke depan kayaknya TikTok akan merajai dunia sosial media. Ada satu perhitungan di mana nanti someday dia akan mengalahkan Google dan YouTube untuk penggunaan dari sosial media dari user di seluruh dunia. Dan seterusnya, ini kurang lebih petanya sosial media yang digunakan oleh orang Indonesia. Ketika ditanyakan, Anda ngapain aja sih kalau pakai sosial media? Macam-macam, connect sama family, friends, dan seterusnya. Isi waktu luang, dan seterusnya. Cuman yang saya mau highlight di sini adalah poin ke 1, 2, 3, 4. Alasan keempat adalah ketika orang connect ke sosial media, dia mencari barang, ya sekedar dia browsing-browsing atau dia mau beli. Itu sampai 50%. Ingat, tadi 70% pengguna sosial media di seluruh Indonesia, 50%-nya ketika dia menggunakan sosial media, dia mau untuk cari barang nih. Apalagi sekarang mau puasa, apalagi sekarang mau lebaran, pasti trennya akan naik. Dan seterusnya kalau kita lihat trennya ini. Jadi dia untuk mendengarkan musik, untuk bergibah, untuk bergosip pria dan seterusnya ini ada di sini. Kenapa orang menggunakan sosial media? Itu tadi kenapa Indonesia connected. Seberapa besar pasar Indonesia kalau kita bicara yang sudah online. Sekarang kalau kita bicara e-commerce-nya gimana? E-commerce setiap minggu, ini data di Januari 2022. Jadi kalau rata-rata dalam satu minggu orang belanja itu penduduk dunia itu sampai 29%. Menariknya di Indonesia itu lebih tinggi daripada rata-rata dunia sampai dengan 37%. Kita cuma kalah sama Thailand, sama Korea Selatan, Meksiko, sama Turki. Lainnya di bawah kita. Yang namanya Singapura, Inggris, Amerika di bawah rata-rata dunia. Singapura agak di atas. Ini petanya. Berarti apa? Poinnya apa? Poinnya adalah ketika Anda jualan online itu prospeknya sangat menarik, challenging, karena secara average kita di atas dari rata-rata dunia dan seterusnya. Kalau Anda lihat ini data ini. Kemudian kita lihat pertanyaan saya, kalau Anda belanja, kalau Anda jual barang, Anda ke marketplace yang mana? Kita ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada,
Anda biasanya kemana? Audience? Ini semua di mute ya, nggak bisa jawab ya. Shopee, Pak. Tokopedia, Pak. Shopee, Pak. Tokopedia seperti apa? Pertanyaan saya, kenapa Anda pergi ke Tokped tadi? Tadi yang jawab Tokped? Aplikasi. Aplikasinya punya data premium, Pak. Data premium, apalagi kira-kira? Tadi yang Anda jawab Shopee, kenapa Anda belanjanya di Shopee? Yang jawab Shopee tadi? Gratis ongkir, Karena Pak. sudah terjamin, Pak. Sudah terjamin, gratis Sudah ongkir. terjamin. Banyak promo, Pak. Banyak Dapat cashback promo. juga. Dapat cashback, apalagi? Fiturnya, Pak, lebih mudah dipahami. Fiturnya itu bukan karena brand ambassadornya BTS ya? Enggak, Apa Pak. sih? Cara penggunaannya aja sih, Pak. Oke, intinya masing-masing dari kita punya preference. Kita mau belanja di mana sih marketplace? Kalau kita lihat marketplace yang terbesar di Indonesia ini, 3 besarnya, ini data terakhir di 2021.